Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video ini aku akan membahas tentang perencanaan apa sih yang akan aku buat untuk produk yang aku pilih atau toko atau jasa yang aku pilih. Nah, sebelum aku lanjut ke videonya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri aku. Perkenalkan, aku Muhammad Faruk Mustafa Kamaludin dengan NIM 23091320137. Aku mahasiswa dari Prodi Manajemen Pemasaran kelas A Wates, yaitu Fakultas Vokasi dan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di video ini aku akan membahas 5 pembahasan tentang perencanaan produk atau toko yang aku pilih. Nah, di sini tuh ada 5 pembahasan. Yang pertama tentang kepemilikan model bisnis, yang kedua rantai pasok dan manajemen retail, yang ketiga merchandising, yang keempat lokasi dan data letak, dan kelima CRM. Nah, di sini aku memilih yaitu perencanaan toko elektronik. Kenapa sih aku memilih ini? Ini adalah karena elektronik adalah tren yang sangat ramai atau banyak peminatnya di zaman yang serba teknologi ini. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang kepemilikan dan model bisnisnya. Di sini aku memilih model bisnis atau kepemilikan yaitu waralaba atau franchise. Nah, aku memilih waralaba atau franchise dari sebuah brand ternama. Alasannya sangat jelas banget, yaitu ada dari aku sendiri itu ngambil 3 alasan. Yang pertama itu lompatan reputasi. Nah, sebagai pendatang baru, membangun kepercayaan konsumen itu bukannya hal yang mudah dan memakan waktu yang lama. Nah, dengan menjadi franchise atau waralaba, saya bisa langsung mewarisi reputasi dan kepercayaan yang sudah dibangun oleh brand tersebut selama bertahun-tahun di mata konsumen. Lalu yang kedua yaitu sistem yang sudah jadi. Tadi saya tidak mulai dari nol. Brand induk sudah menyediakan standar operasional atau SOP yang jelas, mulai dari tata letak toko, pelatihan karyawan, hingga pemasaran. Nah, lalu yang ketiga yaitu dukungan dan jaringan distribusi. Saya akan melakukan akses ke jaringan distribusi mereka yang sudah mapan, memastikan pasokan produk lancar dan terjamin keasliannya. Nah, intinya dengan waralaba atau franchise ini saya bisa fokus eksekusi operasional sehari-hari dan pertumbuhan toko sambil memiliki daya yang tinggi sejak hari pertama buka. Lalu yang kedua ada rantai pasok dan manajemen retail. Untuk bagian operasional ini prinsip saya adalah efisiensi dan akurasi. Nah, yang pertama itu ada sumber pasokan. Apa sih sumber pasokan? Sumber pasokan itu kita menyetok barang di toko. Seperti saya akan bekerja langsung dengan distributor resmi atau prinsipal brand tersebut. Ini adalah langkah krusial ya bagi saya untuk memastikan 100% keaslian produk dan menghindari barang selundupan atau palsu yang akan merusak pasar atau merusak reputasi toko saya. Lalu yang kedua ada manajemen stok. Saya berencana mengimplementasikan sistem manajemen inventory digital. Sistem ini akan memudahkan saya memantau pergerakan barang secara real time, mengetahui produk apa saja yang masih tersedia dan mengendap, sehingga pengadaan ulang stok bisa lebih tepat waktu dan efisien. Lalu yang ketiga ada keunggulan kompetitif. Nah, dengan rantai pasok yang solid, saya bisa menjamin bahwa toko saya memiliki produk-produk terbaru dan paling up to date. Konsumen datang ke toko elektronik untuk melihat teknologi terkini dan saya memastikan mereka selalu menemukannya dari saya. Lalu untuk pembahasan yang ketiga atau merchandising yaitu seni menata dan menjual produk. Bagi saya merchandising adalah tentang menciptakan pengalaman belanja yang menarik dan mudah bagi pelanggan. Nah, apa sih 3 merchandising buat aku itu? 3 merchandising toko elektronik buat aku. Nah, yang pertama itu penataan berdasarkan kategori. Saya akan menata produk-produk nih. Misal ada jenisnya seperti smartphone, televisi, audio, laptop atau komputer. Nah, ini tuh membantu pelanggan menemukan barang yang mereka cari dengan tepat dan cepat. Lalu yang kedua ada spotlight untuk produk unggulan. Aku akan mendesain nih area khusus di bagian depan toko atau spot strategis dengan pencahayaan bagus untuk menawarkan produk yang
unggulan atau terbaru atau produk premium. Nah, terus yang ketiga ada strategi harga dan promosi. Harga harus kompetitif, yang jelas itu harga harus kompetitif agar bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. Saya akan melakukan paket banding, misalnya beli smartphone dapat casing dan tablet gas. Nah, itu kan mungkin menarik ya bagi orang-orang yang tidak mau ribet dan ingin beli di satu toko aja. Dan diskon musiman. Yang kedua itu ada diskon musiman, seperti saat liburan atau event tertentu. Untuk memberi nilai tambah dan alasan pelanggan untuk membeli. Nah, untuk pembahasan yang keempat itu ada lokasi dan tata letak. Untuk kriteria lokasi sendiri, target aku itu ingin menentukan lokasi itu di tempat perbelanjaan atau di kota-kota besar atau ibu kota, seperti di kawasan pusat elektronik, misal di mal-mal yang besar yang sudah pasti banyak pengunjungnya dan banyak peminatnya. Nah, untuk tata letak sendiri aku akan mengkonsep dengan konsep modern, terang, dan interaktif. Konsep yang aku pilih ini lebih diterapkan untuk lihat, coba, dan beli. Nah, ada 3 utama poin, yaitu yang pertama ada display terbuka. Pelanggan dapat menyentuh, memegang, dan mencoba produk yang ada di rak atau secara langsung. Yang kedua ada zona demo khusus. Nah, area nyaman untuk mendistribusikan atau mendemonstrasikan fitur premium seperti TV dengan kualitas gambar terbaik atau handphone handphone dengan spek-spek yang kelas atas, misal seperti iPhone seri terbaru atau Samsung seri S atau seri Z ya. Nah, terus yang ketiga ada jalur sirkulasi yang luas, yaitu fungsinya apa? Agar pengunjung merasa nyaman bergerak bahkan saat ramai. Nah, tata letak ini saya rancang bukan hanya untuk menjual, tapi untuk membangun emosional antara konsumen, pelanggan, dan produk. Nah, untuk yang terakhir atau yang kelima yaitu CRM, Customer Relationship Management. Nah, bagi aku ini mendapatkan pelanggan baru itu penting, tetapi mempertahankan pelanggan lama jauh lebih hemat biaya dan menguntungkan. Itulah mengapa saya sangat serius dengan CRM ini. Nah, yang pertama itu aku buat CRM itu dengan memberikan membership atau loyalty point. Nah, itu tuh aku akan meluncurkan program membership sederhana di mana setiap pembelian terakumulasi menjadi poin reward. Poin ini bisa ditukar dengan produk atau produk bundling atau diskon atau voucher yang nanti akan dikirimkan melalui email atau pesan WhatsApp. Nah, lalu yang kedua itu ada komunikasi yang personal dan berkelanjutan. Dengan izin pelanggan, aku akan mengumpulkan kontak atau email untuk mengirimkan. Yang pertama itu info promo khusus member. Nah, ini tuh akan mereka tuh agar mereka merasa diistimewakan. Lalu yang kedua ada pengingat layanan, seperti reminder untuk servis berkala atau audit garansi yang menunjukkan bahwa nih toko aku peduli nih dengan produk yang mereka beli bahkan setelah penjualan selesai. Lalu yang ketiga itu ada tips perawatan produk, nilai tambah yang membuat hidup pelanggan itu jadi kayak aku diperhatiin ya, kayak barang-barang mereka tuh jadi lebih awet juga. Nah, strategi CRM ini aku buat untuk membangun fondasi yang kuat untuk loyalitas pelanggan dan menjamin keberlangsungan bisnis saya dalam jangka panjang. Nah, mungkin itu saja yang aku bahas untuk 5 persoalan yang aku uraikan untuk perencanaan toko elektronik yang bermodel bisnis waralaba atau franchise. Nah, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.